Pak Ade yang sudah berkenan meluangkan waktu pada hari ini dalam agenda kita yang dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat. Dengan sesi Jalur Rempah Banjarmasin dan pagi ini dengan tema workshop Cerita Rakyat. Untuk itu telah hadir 2 orang narasumber yang sudah kompeten di bidang ini, dan sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sihat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pre-event Jalur Rempah Titik Banjarmasin yang berupa workshop cerita rakyat yang kita selenggarakan pada pagi hari ini sampai siang nanti. Para peserta semuanya yang kebetulan tergabung dalam Zoom pada kali ini, perlu saya sampaikan juga bahwa sebenarnya kegiatan kita workshop cerita rakyat dalam kegiatan program kegiatan Jalur Rempah Nusantara untuk Dunia ini dilaksanakan secara luring, secara tatap muka. Namun karena kondisi yang sampai saat ini belum memungkinkan, terutama di kota Banjarmasin sendiri ya Pak, masih dalam status zona merah, maka tidak menutup kemungkinan dan tidak mengurangi substansi bahwa kita tetap melaksanakan workshop cerita rakyat ini meskipun dilaksanakan secara daring. Meskipun kita tidak bisa menghadirkan para peserta secara luring yang rencananya adalah mengundang guru-guru PAUD, guru-guru TK yang sedianya bisa mengikuti ini karena banyak ilmu yang akan kita dapatkan terkait dengan cerita rakyat khususnya dari Kalimantan Selatan, apa-apa saja cerita rakyat, bagaimana mendongengkan cerita rakyat itu kepada anak-anak, terutama anak-anak yang masih di tingkat PAUD, TK, kemudian SD tentunya yang saat ini kemungkinan besar orang tua untuk bercerita kepada anaknya sudah semakin minim. Lalu bagaimana tekniknya kita bisa menceritakan menjadi sebuah cerita yang menarik hingga anak-anak tidak hanya mendengarkan cerita dari handphonenya, gadget, atau dari TV, tetapi dari orang tua, terutama juga dari guru-guru. Nanti teknik-teknik ini akan disampaikan oleh para narasumber yang sangat-sangat kompeten di bidangnya. Bapak, Ibu peserta yang saya hormati, tidak panjang lebar saya sampaikan di pengantar ini, mudah-mudahan workshop cerita rakyat dari Kalimantan Selatan ini banyak dipetik manfaatnya oleh para peserta dan mudah-mudahan juga cerita rakyat ini tidak punah ditelan zaman karena juga kita sebagai instansi wajib melestarikan itu semuanya karena cerita rakyat atau tradisi lisan pada umumnya merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang itu semua menjadi tanggung jawab baik oleh masyarakat, oleh unsur pemerintah untuk melestarikan kebudayaan itu dan itu menjadi tanggung jawab kita semuanya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dalam kegiatan workshop cerita rakyat program Jalur Rempah Titik Banjarmasin. Saya
terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber yang sudah berkenan mengisi kegiatan ini, juga semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini nanti bisa terlaksana selesai dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Juga saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, di samping saya sudah ada 2 orang narasumber yang nantinya akan berbagi, memberikan ilmu, pengalaman, dan berbagai hal yang sudah beliau kuasai selama ini. Baiklah, yang pertama saya akan mengajak kita semua untuk menggali lebih banyak tentang cerita rakyat dari narasumber pertama. Beliau adalah Bapak Jamal T. Suryanata. Karena saya diminta untuk menyampaikan bagaimana teknik menulis cerita rakyat, maka materi saya memang akan lebih banyak pada hal-hal teknis yang berkaitan dengan masalah penulisan cerita rakyat. Sebelum kita membicarakan bagaimana teknik menulis cerita rakyat, yang perlu kita sepakati dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan cerita rakyat itu. Apakah cerita rakyat sama dengan cerpen? Apakah cerita rakyat sama dengan novel? Atau sama dengan puisi? Atau sama dengan genre sastra yang lain? Saya kutipkan dari 2 kamus. Ada 2 definisi yang tampak di layar. Mengacu pada kategorisasi sastra modern, cerita rakyat termasuk ragam atau genre prosa naratif yang biasa dengan secara singkat disebut fiksi. Nah, sekarang kalau kita sepakat bahwa cerita rakyat itu termasuk ragam fiksi, maka apa unsur yang harus ada di dalam sebuah karya fiksi? Inilah yang harus kita pahami ketika kita ingin menulis sebuah cerita rakyat. Yang pertama, tema dan amanat ini secara umum ada di semua karya sastra, tidak khas. Kemudian yang khas dalam sebuah cerita fiksi itu adalah tokoh, latar, alur, sudut pandang. Jadi ada 4 ini paling tidak yang khas merupakan ciri dari karya fiksi. Kemudian yang ke-6 bahasa dan gaya bahasa. Ini juga berlaku dalam genre puisi dan drama. Oke, kita lanjut supaya cepat. Nah, sekarang teknik menulis cerita rakyat itu ada 3 tahapan. Nah, sebelum kita ingin menuliskan cerita rakyat, kita harus paham bahwa untuk menulis cerita rakyat itu sebenarnya hanya terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama tahapan penggalian, yang kedua tahapan penulisan, yang ketiga tahapan revisi. Selesai. Nah, sekarang untuk tahapan penggalian saja ini memerlukan 2 jalan atau 2 metode. Yang pertama adalah studi lapangan, yang kedua studi pustaka. Yang termudah itu adalah dengan melalui studi pustaka. Tapi kalau studi lapangan itu lebih sulit, tetapi lebih original, lebih bagus dan lebih tinggi nilainya karena biasanya cerita-cerita yang didapatkan itu belum banyak lagi diekspos di media-media, di buku-buku dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menggali cerita rakyat untuk penulisan untuk lomba penulisan misalnya itu lebih baik dengan menempuh studi lapangan. Ini kita langsung kalau misalkan cerita rakyat dari daerah Dayak Meratus, itu banyak sekali cerita rakyat yang belum digali. Ini antara lain teman-teman ada sudah yang melakukan seperti Pak Alian Shah Jumbawiyah, Aliman Syahrani, dan beberapa kawan yang lain yang sudah mencoba untuk menggali
cerita-cerita rakyat yang baik yang berasal dari etnis Banjar sendiri maupun yang dari etnis Bukit atau Dayak Meratus. Kemudian untuk proses penulisan, ada teknik penulisan konvensional dan ada teknik penulisan inkonvensional. Yang konvensional kita sebut saja juga teknik penulisan klasik, sedangkan yang inkonvensional adalah teknik penulisan modern atau inovatif. Kemudian jika itu sudah selesai tinggal revisi. Artinya draft penulisan sudah selesai maka tinggal revisi. Revisi tahapannya hanya membaca ulang kemudian memperbaiki. Ini adalah cerita yang saya ambil dari Bang Iwan Yusi. Saya lupa judulnya. Ini pembukaan paragraf pertama. Dahulu kala, jauh sebelum dikenal dengan sebutan Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan, pulau besar ini bernama Pulau Kencana. Pulau ini hanya berupa rimba raya yang sangat luas, hutan belantara yang dipenuhi oleh beragam tumbuhan dan dihuni berbagai jenis satwa liar, mulai dari serangga kecil hingga satwa buas bertubuh besar. Oke, lanjutnya. Nah, ini untuk paragraf selanjutnya. Ada kata-kata yang seperti ini, tapi ini tidak dikutip dari cerita yang sama. Syahdan, keesokan harinya ketika matahari sudah terik menyengat, perempuan itu duduk di teras pelataran rumahnya bersama sang suami untuk mencari udara segar. Sebab di dalam rumah mereka suasana pengap memang begitu terasa. Tampak mereka sedang serius membicarakan sesuatu. Ini saya kutip dari cerita yang ditulis oleh Arif Rahman Iriansah yang untuk sebagiannya sudah saya modifikasi sedikit. Berikutnya, sekarang untuk teknik penulisan modern. Nah, dalam teknik penulisan modern terutama pada pembukaan ceritanya tidak lagi terpaku pada penggunaan kata-kata klise sebagaimana yang lazim digunakan dalam teknik penulisan konvensional seperti yang sudah dicontohkan tadi. Bahkan cerita dapat dimulai dengan menerapkan beberapa teknik pembukaan inovatif seperti yang akan dicontohkan selanjutnya. Hal ini juga berlaku untuk penulisan beberapa paragraf selanjutnya. Kita lanjut. Nah, teknik pembukaan dengan teknik penulisan modern itu paling tidak ada 3 contoh, ada 3 cara, ada 3 teknik. Yang pertama, kita bisa membukanya dengan deskripsi alam. Deskripsi alam pembukaannya ini sebenarnya sudah biasa. Hanya saja kalau dalam teknik penulisan klasik itu selalu didahului dengan Alkisah pada zaman dahulu kala dan pada zaman dahulu kala. Nah, tetapi kita dapat menggunakannya. Ini saya ubah dari cerita Bang Iwan Yusi yang tadi, tetapi saya ubah menjadi dengan teknik inovatif atau teknik penulisan modern. Kalau tadi didahului dengan pada zaman dahulu atau dahulu kala, nah sekarang kita dahulukan dengan menggunakan kata-kata yang berbeda. Pulau Kencana, demikian pulau besar ini diberi nama jauh sebelum dikenal dengan sebutan Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Berabad-abad silam, pulau ini hanya berupa rimba raya yang sangat luas, hutan belantara dan seterusnya. Nah, bagian kalimat selanjutnya setelah kalimat pembuka itu sebenarnya sama saja, tetapi teknik pembukaan kata-kata yang kita gunakan pada awal paragraf itu tidak sama dengan teknik penulisan klasik. Oke, sekarang teknik pembukaan inovatif yang kedua, selain deskripsi alam adalah deskripsi tokoh. Misalnya seperti ini. Sejak kecil, orang-orang mengenalnya dengan nama Niwang Sakarti. Tubuh lelaki kecil itu kurus dan tampak tak terurus. Pakaiannya sangat lusuh, penuh lubang-lubang kecil di sana-sini. Dari penampilan kesehariannya, pastilah orang-orang tidak akan pernah menduga kalau ia sebenarnya anak seorang juragan kaya. Nah, ini mendeskripsikan tokoh. Jadi kalau tokohnya Malin Kundang misalnya di dalam cerita rakyat, maka tokoh Malin Kundang inilah yang kita gambarkan sosoknya bagaimana
perawakan fisiknya, pakaiannya bagaimana. Nah, inilah yang kita gambarkan. Ini kalau kita menggunakan teknik penulisan modern. Kemudian teknik yang ketiga adalah dengan deskripsi, bukan deskripsi, yang ketiga adalah masuk langsung ke dalam aktivitas tokoh. Silakan lanjut. Nah, contoh seperti ini. Saya kutip dari cerita rakyat yang ditulis oleh Aliansah Jumbawiyah. Sedari tadi, Raja Galadharma duduk termenung. Raut wajahnya tampak muram, sedih menyaksikan kerajaannya diambang kehancuran. Kehidupan rakyat semakin sengsara, sawah dan ladang mereka sebagian besar porak-poranda, dan seterusnya. Nah, saya kira ini tidak saya ubah, dan memang aslinya sudah ditulis oleh Aliansah Jumbawiyah dengan teknik penulisan modern. Hanya saja saya mengkategorisasikannya secara teoritis itu adalah sebagai bentuk pembukaan dengan aktivitas tokoh. Aktivitas tokoh ini bisa aktivitas fisik, bisa aktivitas mental. Kalau aktivitas mental, misalnya dia sedang merenung, duduk di bawah pohon itu, wajahnya tampak muram, dan dia terus-menerus memikirkan apa yang sedang terjadi di dalam keluarganya. Nah, ini adalah contoh aktivitas mental. Saya yakin ada banyaknya. Tapi tahan dulu, kita akan ke narasumber berikutnya. Ini adalah Bapak Abdus Syukur. Beliau, Bang Syukur lah. Assalamualaikum, Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Saya menyapanya Bang Syukur. Bang Syukur ini menggeluti seni sejak 1994. Nah, barangkali Bang Syukur punya sesuatu terkait dengan bagaimana kita bisa menghadirkan cerita rakyat. Kita tidak kehilangan nilai-nilai cerita rakyat itu, tetapi mungkin ada bentuk lain yang bisa dinikmati oleh anak-anak dan remaja barangkali. Silakan Bang Syukur. Iya, terima kasih. Salam hormat dulu kepada Balai Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Kalimantan Barat. Tidak tanggung-tanggung Ibu Kepala Dinasnya tadi sudah membuka. Salam hormat kami untuk seluruh tim yang hadir, juga para teknisi. Berbicara mengenai kemajuan zaman, saya kira kita jangan selalu menyalahkan anak-anak, jangan selalu menyalahkan generasi muda. Karena begini, kesenian pada umumnya itu adalah termasuk cerita rakyat, itu kan benda mati, puisi benda mati, cerpen benda mati. Nah, yang menghidupkannya itu adalah tugas para puisi, ya, para pembaca puisi, para deklamator, deklamatris, cerpen para pembaca cerpen, cerita rakyat para pembawa cerita-cerita rakyat. Permasalahan itu ada dua. Adakah lagi orang-orang yang suka menghidupkan ini? Contoh kecil misalnya puisi. Tidak semua penyair itu bisa membaca puisi dengan baik. Sebaliknya tidak semua pembaca puisi bisa nulis puisi. Nah, ini permasalahan. Jadi nanti pelan-pelan saya ingin memberikan salah satu contoh. Mudah-mudahan bisa maksimal. Kalau dulu saya masih kecil mungkin sama dengan Bang Jamal, atau mungkin zaman-zaman Ibu Nay mungkin masih. Ketika mau tidur atau hendak guring itu kita dininabobokan dengan cerita-cerita segala macam. Jangan menyalahkan teknologi, jangan menyalahkan kemajuan zaman. Permasalahannya adalah kuitannya atau orang tuanya atau ibunya itu bisa nggak bercerita, itu permasalahannya. Biar ada segudang buku cerita segala macam, kalau tidak bisa membawakan itu. Kemudian kata Bang Jamal tadi sering jadi juri apa segala macam. Ada secara kuantitas peserta lomba itu banyak, tapi juri itu bisa menilai. Yang kualitas itu paling sekian persen atau apanya. Nah, artinya tidak semua orang menguasai. Nah,
Dalam hal ini, kepada para peserta sekalian, saya ingin memberikan satu catatan bahwa kalau dulunya berkesenian itu saya percaya dengan bakat. Dengan bakat. Sekarang tidak lagi. Yang penting walaupun tidak ada bakat tapi mau tidak. Melaksanakan 3 huruf itu sangat sulit. MAU itu mau menggeluti itu yang sulit. Nah, salah satu bentuk daripada menghidupkan cerita rakyat itu saya kemukakan dengan ada istilah bepandung. Nah, saya pelan-pelan ingin mencoba membuka ini, nanti di ujung ini mudah-mudahan bisa maksimal, ingin memberikan contoh secara praktek sebelum ada dialog. Bepandung ini secara kesejarahan itu Taman Budaya pernah melakukan penelitian, jadi bukunya tebal sekali, hanya saya coba untuk melestarikan dengan bahasa rakyat saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Sejarah bepandung. Kita kan mengenal ada Mamanda sekitar tahun 1800-an gitu. Nah, karena bahari itu hiburan rakyat itu semalam suntuk, jadi ketika istirahat ini yang jadi tokoh hadam itu disuruh, "Dam, coba kamu bepandung, ikam bepandung mang." Lalu berpandunglah si hadam ini. Nah, jadi bepandung itu seiring tumbuhnya dengan kesenian-kesenian seperti Mamanda. Kemudian mungkin ada sebagian dari peserta acara kita ini bingung apa arti bepandung. Nah, di kamus memang tidak ditemukan. Kalau misalnya madihin kan jelas dari kata madah, segala macam, balamut jelas. Kemudian Mamanda jelas segala macam. Tapi kalau bepandung itu oleh para pendahulu kita hanya dijelaskan bepandung adalah manuruti. Artinya meniru. Nah, ketika dia menyampaikan cerita, dia meniru. Apakah itu ceritanya dongeng, apakah fabel, segala macam. Ketika menyampaikan fabel ya dia harus totalitas meniru. Ada buaya dia jadi buaya, ada kera dia jadi kera, walaupun bahasanya ya bahasa manusia karena kita menggunakan bahasa binatang. Nah, jadi meniru. Oleh orang-orang modern, bepandung itu dikatakan monolog, tetapi lebih dalam menjurus kepada monodrama. Karena dia berdrama. Ada beberapa tokoh yang dia mainkan, segala macam. Nah, jadi itu disebut bepandung, yang membawakannya disebut dengan pamandungan. Tuh, pamandungan. Jadi bepandung. Kemudian ada beberapa persiapan secara teoritis hampir sama yang disampaikan oleh Bang Jamal. Bepandung ini, sebelum bepandung juga si pemandungan itu harus menyiapkan cerita. Nah, jadi cerita bepandung ya sama dengan teori yang sudah sangat modern itu. Ada tokoh, ada alur, ada setting cerita di mana, kemudian ada permasalahan dan ada penyelesaian. Saya ingin bertanya mengenai teknis penulisan, Pak. Apakah memang ada aturan baku bahwa setiap cerita rakyat atau cerpen atau apa itu harus disertakan dialog di dalamnya, Pak? Jadi model kayak gaya berdialog, memang harus begitukah? Lu melihat banyaknya kayak itu. Nah, kalau tidak ada aturan, berarti apakah boleh ya dalam membuat buku cerpen atau cerita rakyat ini hanya bertutur saja atau deskriptif? Ada beberapa keterbatasan di antara keduanya dan ada beberapa kebebasan di antara keduanya. Namun kalau menjurus ke arah apa yang sudah Pak Kasrian ditanyakan, itu sebenarnya di dalam dunia seni tidak ada mutlak-mutlakan.
Jadi kalau misalnya Pak Kasriani menulis cerita semuanya dengan dialog saja, itu boleh. Sebaliknya, kalau ada kecenderungan orang ingin menulis cerita tanpa dialog, tapi semuanya narasi saja, mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, narasi saja tidak ada dialog, juga tidak jadi masalah. Yang persoalannya adalah kenapa harus ada dialog, itu hanya untuk menghidupkan cerita. Sehingga seolah-olah cerita itu benar-benar terjadi. Ini hanya untuk memberikan kesan, memberikan kekuatan kepada pembaca atau pendengar kita, sehingga cerita itu benar-benar menjadi hidup dan sangat mudah dinikmati dibandingkan dengan yang dialog saja 100% atau sebaliknya narasi saja 100%. Terkait dengan penjelasan tadi, Pak Syukur, saya setuju. Seorang pengarang puisi itu belum tentu bisa membaca puisi. Pak, kalau di dalam cerita rakyat di Maling Kundang, kenapa Pak hasil daripada cerita itu kurang lebih aja dengan Batu Benawa yang ada di kita, Pak? Jadi orang Banjar itu senang kada senang, boleh suka kada suka. Ada dua hal yang perlu kita lakukan agar seni kita termasuk cerita rakyat itu tidak menjadi tinggal nama tinggal kenangan. Ya. Pertama, mari kawan-kawan pekerja seni itu menghidupkan ini. Saya ingin mengingatkan dulunya, ini kada menyindir Dewan Kesenian Kota lah. Bahari itu setiap bahari panglah puluhan tahun yang lewat itu, mungkin Bang Jamal masih ingat. Setiap menjelang hari jadi Kota Banjarmasin itu selalu ada lomba penulisan puisi bahasa Banjar. 10 besar menjadi materi lomba baca puisi bahasa Banjar. Nah, wah ini apa kabar itu? Pertanyaannya. Wah ini apa kabar itu? Kemudian instansi-instansi terkait mau kada mau harus menghidupkan itu. Lomba baca puisi, lomba bercerita, apa segala macam. Sehingga ini tidak hanya tinggal kenangan contoh kecil begini, Bu Nay. Saya gembira Bepandong itu sudah ada komunitas Bepandong Kalimantan Selatan. Dari mahasiswa, dari sanggar-sanggar, dari ibu-ibu TK SD. Nah, bila diadakan lomba, beratus-ratus juga pesertanya itu. Tapi kan kadang hanya cukup sebatas lomba. Instansi terkait ini perlu mengadakan itu. Balai Bahasa Banjarbaru pernah mengadakan workshop apa segala macam. Nah, di kita ini mana yang menyedihkan itu, yang boleh dikatakan kada hampir lagi, saya kira punah sudah itu. Mungkin saya sendiri hanya pernah mendengar nama, misalnya ada kesenian Dundam. Bedundam. Konon ceritanya Bedundam itu ditampilkan kalau malam bakadap. Kayak pandak mau lihat teknologi sana. Luar biasa, hari ini saya sangat senang bisa mendampingi dua narasumber yang sebenarnya ini jujur nih ya, Bang Syukur dan Bang Jamal, hari ini saya menemukan banyak sekali mutiara berharga yang selama ini belum saya ketahui. Bukan batu ya. Jadi mudah-mudahan pemirsa di room Zoom, di ruang Zoom kita ini juga bisa membutiri hal-hal penting tadi, sehingga bisa menghasilkan karya yang kita harapkan bisa memperkaya hasanah cerita rakyat kita, baik itu Banjarmasin maupun Kalimantan Selatan atau secara nasional Indonesia. Dan alhamdulillah kalau misalnya cerita rakyat kita juga bisa mendunia internasional. Jadi tidak hanya Putri Salju tadi ya misalnya yang dikenal, tetapi kita juga bisa memperkenalkan cerita rakyat dari daerah kita sendiri. Terima kasih kepada BPNB Provinsi Kalimantan Barat yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam momen atau kesempatan yang lain, dan saya ucapkan terima kasih kepada kru yang bertugas pada hari ini.
Saya moderator Nailiyah Nikmah mohon maaf jika terdapat kesalahan selama memandu acara ini. Terima kasih Bang Sukur, terima kasih Bang Jamal. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.